Kemudian juga pertanyaan kedua, dalam Al-Quran memang lebih umum kita sebagai umat muslim mempelajari karakteristik orang Yahudi atau kaum Yahudi dan Nasrani gitu. Nah, kenapa kaum-kaum lainnya yang seperti orang Hindu atau orang Buddha tidak dijelaskan secara rigid dalam Al-Quran? Ada kitab ditulis oleh Syekh Istanbuli, menulis tafsir namanya Ruhul Bayan. Kitab tafsir namanya Ruhul Bayan, yang nulis orang Turki, Syekh Istanbuli. Yang kitab ini beda dengan Ruhul Ma'ani. Kalau Ruhul Ma'ani karangan Sayyid Al-Alusi Al-Baghdadi, tapi isinya pendekatan sufi, pendekatan tasawuf. Tafsir menggunakan pendekatan tafsiran sufi. Nah, di dalam kitab Ruhul Bayan itu dijelaskan kenapa tidak disebut agama-agama lain selain Yahudi, Nasrani. Ada Soibin juga disebut. Soibin. Ya, Soibin ini pengikut Nabi Yahya. Sampai sekarang masih ada di wilayah Persia, masih banyak. Ada Yahudi sudah masyhur, ada Nasrani, tapi tidak disebut di Al-Quran. Hindu, Buddha, Konghucu, ya, Majusi, Allah alam apa disebut Al-Quran atau tidak. Tapi yang memang populer itu yang disebut yaitu Nasrani, Yahudi, selain agama Islam yang disebut dalam Al-Quran. Alasannya itu dijawab dalam kitab tersebut, bahwa Al-Quran ini dia adalah agama yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Walladzi ya arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ini ayat menjelaskan bahwa adanya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dia menyempurnakan dan menghapus agama-agama sebelumnya. Nah, agama-agama sebelumnya yang ada agama yang disebut agama samawi yang berlandaskan wahyu. Yahudi, Nasrani awal mulanya itu adalah agama yang benar, namanya Islam, agama Islam, bukan namanya Yahudi, Nasrani. Itu dinamakan oleh oknum setelahnya. Tapi semua Nabi, Rasul yang namanya sumbernya dari wahyu satu, yaitu agama Islam. Nah, mereka inilah agama yang benar. Tapi berjalannya waktu ada oknum, ada penyimpangan-penyimpangan dari beberapa orang, menjadi rusaklah ini agama. Maka Allah hanya melegalkan agama dan menceritakan agama yang bersumber dari wahyu, yaitu Yahudi, Nasrani, Soibin, dan Islam. Adapun agama lain tidak bersumber dari wahyu. Buddha, Hindu, walaupun ada spekulasi mengatakan itu dari Nabi juga, tapi bersifat spekulasi. Kalau di Al-Quran sudah pasti tidak disebut, berarti bukan mereka agama samawi. Agama yang lahir dari budaya, dari akal, dari thaqafah. Beda dengan yang samawi, sumbernya dari wahyu. Maka yang wahyu itulah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ini loh Yahudi, ini Nasrani, ini loh Islam, ini Soibin. Kalau Majusi disebutkan dalam tafsir, dalam tafsir Majusi juga Nabi, namanya Nabi Majusi. Dia seorang Nabi. Makanya beliau ini diutus Allah Ta'ala ke bangsa Romawi dan juga sedikit masuk wilayah Persia juga di zaman itu. Beliau mengajarkan tauhid, seorang Nabi. Akhirnya dibuatlah satu tempat ibadah tinggi. Setiap malam beliau ibadah di tempat itu. Dibuatlah api. Ya, api itu tujuannya untuk menerangi, bukan untuk disembah. Tapi memang konsep ketuhanan yang dibangun oleh Nabi Majusi ini, sebagaimana di Islam kan selalu disebut Allah itu bagaikan cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Walaupun nanti ditafsirkan munawwir, bukan Allah itu cahaya, cahaya itu makhluk, tapi Allah memberikan cahaya bagi langit dan bumi. Konsep ini yang dibawa oleh Nabi Majusi, sehingga yang tertanam di dalam otak umatnya itu, oh Tuhan itu cahaya.
Majusi dia ibadah di tempat yang tinggi dia buat, dia bakar api setiap malam di situ dia ibadah, dia sujud, seakan-akan menghadap ke api. Ternyata meninggal dunia posisi sujud menghadap ke api. Dari sinilah disalahpahami, oh berarti yang selama ini didakwakan bahwa Tuhan itu yang maha terang, maha cahaya, ini api. Mereka ikut sembah itu api. Tempat itu akhirnya dinamakan Manara. Jadi Manara itu bukan dari Islam. Manara itu kebudayaan yang ada di Persia. Manara itu tempat api. Manara, di sini dibilang menara. Ya, karena yang pertama kali buat ini dari manusia, namanya Nabi Yunus. Akhirnya dinisbatkan ke namanya. Itu juga sebenarnya Samawi juga, ya Samawi. Adapun Hindu, Buddha dan lain sebagainya itu dari budaya, ya produk daripada hasil pemikiran seorang manusia yang sudah dianggap suci. Makanya dalam kitab Al-Milal wa Nihal itu Brahmana disebut dalam kitab Al-Milal wa Nihal. Al-Imam Siristani menyebutkan di bagian akhir kitab tersebut. Itu kitab hampir 1000 halaman, namanya Al-Milal wa Nihal. Bagian akhir beliau bahas Brahmana. Jadi Brahmana ini seorang wali, orang yang soleh. Karena begitu sucinya dia sampai ke makam yang tinggi, dianggap dia sebagai dewa. Akhirnya jadilah agama itu yang nanti muncul di India juga. Itu ada salah satu dewa yang namanya Brahmana. Dipercaya itu adalah seorang sufi, seorang ahli ibadah yang hidup jauh setelah sebelum masanya Nabi Muhammad, sebelum masanya Nabi Musa, sebelum masanya Nabi Ibrahim. Dia lebih dahulu. Itu, ya, itu yang dijelaskan di dalam Ruhul Bayan.